Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada-ada saja. Lembaga LP3ES membuat sebuah daftar 37 pernyataan blunder pemerintah soal corona. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES menilai pemerintah mengeluarkan sejumlah blunder pernyataan selama pandemi virus corona atau COVID-19. Pernyataan yang dinilai blunder ini dikeluarkan sejak fase awal krisis virus pada akhir Januari yang lalu. Direktur Sentra untuk Media LP3ES Wijayanto mengatakan di awal wabah pemerintah terkesan menolak peringatan-peringatan yang disampaikan lembaga dunia dan juga penelitian-penelitian berbagai universitas dunia bahwa corona bisa saja menyerang Indonesia. Ia menyoroti pernyataan Menteri Terawan Agus Putranto yang dianggap meremehkan virus tersebut. Pada fase ini terjadi denial, penolakan yang berlarut-larut. Data di kita, Menteri Kesehatan mengatakan tak perlu panik oleh penyebaran virus corona, enjoy saja. Ini tidak serius mengantisipasinya. Begitu kata Wijayanto pada hari Senin 6 April. Selain itu, Terawan sebut Wijayanto juga terkesan menolak rekomendasi Universitas Harvard pada 11 Februari yang lalu, di mana mereka mengatakan corona seharusnya sudah masuk ke Indonesia. Dan Menteri Kesehatan malah mengatakan wah itu menghina. Lagi-lagi itu sebuah denial. Begitu kata Wijayanto. Wijayanto juga menyinggung statement dari Menko Polhukam Mahfud MD soal corona. Mahfud, kata Wijayanto, berkomentar di media sosial, COVID tak sampai ke Indonesia karena perizinannya berbelit-belit. Luhut juga mengatakan corona kan sudah pergi dari Indonesia. Jadi lagi-lagi pernyataan yang menggampangkan. Serta Kepala BNPB juga mungkin karena kita sering minum jamu, sehingga kita baik-baik saja. Begitu tutur Wijayanto. Wijayanto turut mengkritisi statement Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif Wisnu Tama yang sama-sama berbicara soal insentif untuk pariwisata ketimbang penanganan corona. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan blunder pemerintah terkait corona. 1. Terawan soal enjoy aja. Dari 1,4 miliar penduduk di sana yang paling 2000-an. 2000 dari 1,4 miliar itu kan kayak apa? Karena itu pencegahannya jangan panik. Jangan resah, enjoy aja, makan yang cukup. Kedua, Terawan soal penelitian Harvard. Itu namanya menghina, wong peralatan kita kemarin difikskan dengan Duta Besar Amerika Serikat kita menggunakan kit dari Amerika. Yang ketiga, Jokowi soal minta maskapai diberi intensif. Yang ketiga, Jokowi soal minta maskapai diberi insentif. Yang keempat, Mahfud MD dan juga Airlangga Hartarto soal kelakar corona tak akan masuk Indonesia karena perizinan. Kemudian keenam, soal Indonesia berutang kepada Tuhan karena corona tak masuk Indonesia. 7. Luhut Binsar Panjaitan saat menjawab pertanyaan soal corona dengan tanya balik mobil. 8. Doni Monardo soal minum jamu. Apakah mungkin karena kita sering minum jamu atau mungkin karena kita sudah kebal? Dari dulu sudah ada sering kena batuk pilek, jadi begitu ada virus dikit, virusnya mental. 9. Budi Karya Sumadi. Kalau insentif itu satu dari pemerintah ada insentif dari AP1 dan 2. Ada insentif dari Aftur, ketiganya dibanding beberapa diskon yang akan diberikan. Dalam bentuk diskon diberikan kepada penerbangan supaya dia mendiskon tiket. 10. Novi Rianto, penumpang akan mendapatkan diskon sekitar 45%. Dari total harga, kemudian untuk medium pass mereka akan mendapatkan diskon 48%. 11. Airlangga Hartarto soal anggaran untuk influencer demi mendongkrak pariwisata. 12. Wisnu Tama juga soal anggaran. Yang ke-12 juga Wisnu Tama soal anggaran untuk influencer demi pariwisata. 13. Ma'ruf Amin, tiap subuh banyak kiai dan ulama yang selalu membaca doa kunut. Ya Allah, jauhkanlah bala, banawa, dan wabah-wabah penyakit corona, menyingkir dari Indonesia, mudah-mudahan terus dijaga.
14. Jokowi soal waktu terinfeksi virus corona 2 menit. 15. Ahmad Yuryanto soal pasien suspek corona di Cianjur dipastikan negatif. Keenam, Jokowi berbeda insentif itu diberikan untuk wisatawan dari daerah yang sudah diperkirakan tidak jadi epicentrum corona. Karena kita ingin kasus terselesaikan tapi ekonomi kita juga pada kondisi yang baik. Wisatawan dari negara yang tidak terdampak, tidak seluruh dunia, karena baru 54 yang kena. Jadi kita ini hati-hati tapi tidak sampai paranoid. 17. Ma'ruf Amin soal canda susu kuda liar bisa tangkal corona. 18. Jokowi soal darurat sipil. 19. Jokowi soal darurat sipil baru menjadi opsi. Semua skenario kita siapkan dari yang ringan, moderat, sedang, sampai kemungkinan yang terburuk. 20. Jokowi soal darurat kesehatan masyarakat. 21. Tito Karnavian memahami COVID-19 sebetulnya virus yang fatality rate-nya relatif rendah dan dampak kematian relatif rendah dibanding dengan virus-virus lainnya. Kita tidak ingin kemudian isu yang muncul ke publik membuat publik panik, sehingga akhirnya muncul dampak lain selain masalah penyakit itu sendiri. Sekali lagi, tingkat kematian COVID-19 ini relatif rendah dan banyak menunjukkan bahwa banyak yang sembuh dengan sendirinya ketika daya tahan tubuh memang kuat. 22. Luhut Panjaitan dari hasil modeling. Ada cuaca Indonesia ekuator ini yang panas dan juga humidity-nya tinggi. Untuk COVID-19 nggak akan kuat. 23. Ahmad Yuryanto, yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menular penyakitnya. 24. Mahfud MD soal koruptor lebih bagus isolasi di lapas ketimbang di rumah. 25. Jokowi, tukang ojek, sopir taksi serta nelayan yang sedang memiliki kredit motor dan mobil. Saya sampaikan kepada mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun. 26. Fajrul Rahman, sasaran utama penerima POJK adalah individu yang telah positif COVID-19, baik yang diisolasi di rumah sakit dan yang melakukan isolasi mandiri. 27. Jokowi soal mudik lebaran 2020 berisiko sebarluaskan virus corona. 28. Ahmad Yuryanto soal pemerintah minta warga tak mudik sebelum corona mereda. 29. Fajrul Rahman, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020. Namun pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus ODP sesuai dengan protokol kesehatan WHO yang diawasi oleh Pemda masing-masing. 30. Pratikno soal klarifikasi pernyataan Fajrul masyarakat tak perlu. 30. Pratikno mengklarifikasi pernyataan Fajrul soal masyarakat tak perlu mudik. 31. Fajrul Rahman soal pemerintah imbau tidak mudik lebaran. Bansos persiapkan hadapi COVID-19. 32. Jokowi mengatakan soal mudik akan diganti setelah lebaran. 33. Doni Monardo melarang warga untuk mudik. 34. Luhut Panjaitan soal alasan mudik dilarang saat corona. 35. Jokowi soal tak larang mudik. Pemda diminta untuk menyiapkan protokol ODP. 36. Yasona Lawli soal kemungkinan bebaskan koruptor lansia. 37. Idham Aziz soal aturan pengumpulan massa selama COVID-19 dan soal penghinaan Jokowi. Menteri-menteri Jokowi telah menjalani tes infeksi corona, lalu bagaimanakah dengan hasilnya? Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju telah melakukan pengecekan infeksi virus corona COVID-19 pada hari Minggu 15 Maret kemarin di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Semua menteri diperiksa. Begitu kata Presiden saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Minggu 15 Maret kemarin. Adapun 12 menteri yang menjalani pemeriksaan infeksi COVID-19, di antaranya yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD,
Menteri Ketua Bappenas Suharso Mono Arfa, serta Mendagri Tito Karnavian. Kemudian ada pula Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Riset serta Teknologi yaitu Bambang Brojonegoro. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perdagangan Agus Sumarmanto, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Hasil pemeriksaan beberapa menteri pun sudah diketahui. Seperti dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menjalani pemeriksaan beserta dengan istri, dipastikan kondisi kesehatannya baik. Bersama dengan istri sudah mengikuti cek virus, hasilnya pun negatif. Begitu kata media asisten Menteri BUMN Ratna Irsana. Kemudian hasil serupa juga didapatkan dari Menteri Kominfo Joni, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinand Setu menjelaskan bahwa hasil tes ronsen paru-paru dan tes darah menunjukkan hasil yang baik.